Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas praktikum AP1 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, mata kuliah Logika Informatika. Di sini kami akan mempresentasikan analisa studi kasus alur PKL, pelaksanaan PKL. Adapun anggota dari kelompok kami, saya sendiri Muhammad Farhan Farezi dengan NIM J0403221155, dan kawan saya. Saya Glorian Hilarius Beda dengan NIM J0403221078. Dengan saya Ratsaga Jevanya Meliala dengan NIM J0403221128. Presentasi ini akan diawali dari Glorian, kemudian saya sendiri, dan terakhir Raj. Nah, pada awalnya kita akan membahas apa sih pengertian dari PKL itu. PKL itu kesingkatan dari praktek kerja lapangan yang merupakan tugas akhir bagi mahasiswa Sekolah Vokasi IPB sebagai wahana proses belajar bagi mahasiswa itu agar mahasiswa tersebut dapat suatu pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman di dalam dunia kerja. Nah, untuk tujuan praktik kerja lapangan, yang pertama bagi mahasiswa itu untuk menambah pengetahuan, menambah pengalaman kerja, dan melatih skill ataupun keterampilan profesional bagi mahasiswa. Skill yang dapat berupa hard skill tadi dan juga soft skill. Nah, tujuan bagi program studi itu untuk menyempurnakan kurikulum yang ada sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kebutuhan dalam dunia kerja. Nantinya PKL ini akan menghasilkan hasil yang berupa laporan tertulis. Laporan tertulis itu nanti dibagi dua, ada laporan akhir dan juga laporan PKL. Selanjutnya, ada status dan prasyarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa sebelum ia melakukan PKL. Waktu dan lokasi PKL. Untuk waktunya, itu berdasarkan kurikulum program studi masing-masing. Beban tugasnya itu 1 SKS atau setara dengan 2 atau 3 bulan, ini 16 sampai 17 hari kerja. Untuk lokasinya, perusahaan yang telah dijajaki oleh tim penjajakan Sekolah Vokasi IPB. Tim penjajakan sendiri merupakan tim yang menyarankan atau telah menilai suatu perusahaan tertentu untuk pelaksanaan PKL. Nah, selain itu, mahasiswa juga dapat mengusulkan suatu perusahaan tertentu. Tapi ini harus dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh Ketua Program Studi berdasarkan penilaian kelayakan oleh tim penjajakan. Kemudian di sini ada 6 aktor. Yang pertama itu adalah mahasiswa. PKL adalah mahasiswa yang telah mengikuti dan memenuhi syarat yang ditentukan. Yang kedua, Ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, yaitu melakukan suatu penilaian terhadap perusahaan yang akan ditempati mahasiswa PKL. Kemudian yang ketiga, dosen supervisi Sekolah Vokasi IPB, yaitu memonitoring berlangsungnya kegiatan PKL yang dilakukan mahasiswa, termasuk di dalamnya kegiatan penilaian dan evaluasi. Kemudian yang keempat adalah perusahaan. Perusahaan yang telah ditentukan Sekolah Vokasi IPB ataupun perusahaan yang dipilih mahasiswa dengan persetujuan pihak Sekolah Vokasi IPB. Kemudian yang kelima ada pembimbing lapangan, atau yaitu perusahaan atau instansi, yaitu konsultan untuk membimbing dan menilai daya kerja dari mahasiswa PKL. Yang terakhir adalah dosen pembimbing Sekolah Vokasi IPB, yaitu membimbing mahasiswa selama mahasiswa tersebut melakukan pelatihan kerja lapangan. Kemudian di sini ada analisis kebutuhan dari keenam aktor yang sebelumnya saya sebutkan. Yang pertama itu ada mahasiswa, yaitu yang pertama mau bisa mengusulkan perusahaan atau instansi yang akan dijadikan lokasi PKL.
Kemudian yang kedua, mahasiswa melaksanakan kegiatan PKL, kemudian mengkonsultasikan rencana kerja PKL, kemudian membuat jurnal harian PKL yang ditulis dengan tulisan tangan, yang terakhir menyusun draft laporan akhir. Di halaman selanjutnya ini ada pelaksanaan PKL. Pelaksanaan PKL ini terdiri dari yang pertama itu alurnya sebelumnya mahasiswa harus mengonsultasikan rencana kerja PKL dengan pembimbing lapangan dari perusahaan. Selanjutnya mahasiswa akan dibimbing dan nilai oleh pembimbing lapangan. Kemudian mahasiswa melaksanakan tugas PKL-nya. Kemudian ada dosen supervisi akan melakukan supervisi atau dengan memberikan form penilaian lapangan kepada pembimbing lapangan untuk diisi. Lalu nilai tersebut akan diserahkan pada akhir PKL dengan amplop tertutup dan dibawa oleh mahasiswa. Kemudian dosen supervisi memberikan tanda penghargaan pada perusahaan atau instansi dan sertifikat pada pembimbing lapangan, dan dosen supervisi kemudian membuat laporan sebagai bahan evaluasi atau supervisi adalah kegiatan untuk memonitoring berlangsungnya PKL. Setelah mahasiswa menulis laporan yang terdiri dari laporan PKL dan laporan akhir, yaitu laporan PKL yang ditulis tangan, yang kedua laporan akhir berisi kajian mahasiswa atau hasil PKL, yakni penerapan teori yang diperoleh. Kemudian ada flowchart yang dilanjutkan oleh Raj. Apa itu flowchart? Flowchart adalah bagan-bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Flowchart merupakan cara penyajian dari suatu algoritma. Dari bisa kita lihat simbol lingkaran itu menandakan start ataupun akhir yang ada, seperti itu. Selanjutnya, untuk pelaksana PKL kami membuat sebuah flowchart di sini agar mudah dipahami. Seperti kita mulai dengan start, baru setelah dari start akan dilakukan konsultasi rencana kerja dengan pembimbing lapangan. Lalu setelah itu melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan yang telah disetujui sebelumnya. Ya, setelah itu maka mahasiswa akan membuat jurnal harian tulis tangan. Setelah melakukan tulis tangan, maka akan dilakukan fotokopi laporan, periode, dan juga jurnal. Setelah melakukan hal itu, maka mahasiswa akan menyusun draft laporan dan akan dikonsultasi dengan dosen pembimbing. Seterusnya, dosen supervisi akan melakukan supervisi, dan supervisi akan menyerahkan nilai dengan amplop tertutup. Setelah itu, dosen supervisi memberikan penghargaan kepada perusahaan. Maka dosen supervisi menulis laporan evaluasi. Setelah itu pelaksanaan seminar, maka dilakukanlah ujian akhir. Ketika ujian akhir itu ada, akan mengeluarkan hasil. Jika hasil tersebut gagal, maka dia akan melakukan ujian akhir lagi. Jika hasil itu menyatakan dia lulus, maka laporan yang akan dilakukan akan diperbanyak sebanyak 3 eksemplar. Oke, selesai. Selanjutnya, di sini juga kami akan melakukan sebuah use case, di mana diagram use case merupakan suatu pemodelan yang bisa menggambarkan perilaku atau kebiasaan dari sistem yang ingin dibuat. Simbol-simbol yang ada berupa berikut, yaitu ada aktor yang mewakili peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Lakukan juga penghargaan, seperti itu. Selanjutnya. Dan ini saja dari kelompok kami. Kami berharap dengan adanya ini bisa membantu teman-teman yang ber-PKL atau yang melakukan kegiatan PKL ini. Dan juga teman-teman juga mengerti apa itu PKL secara utuh, secara kami juga menjelaskan bagaimana alur yang akan terjadi pada PKL. Dan semoga presentasi kami tidak mengganggu atau membuat kata-kata yang kurang baik kepada pendengar. Kami maaf, dan sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Sekian dan terima kasih.